Berikutnya buntut pernyataan yang tak berempati di tengah gelombang demonstrasi membuat beberapa anggota DPR dinonaktifkan. Meski nonaktif, anggota DPR masih tetap terima gaji dan tunjangan. Ironi, tuntutan rakyat untuk menghapus tunjangan anggota DPR yang fantastis justru dijawab para wakil rakyat dengan kata-kata yang tak berempati. Di tengah ekonomi sulit ini, nyatanya fasilitas yang diberikan pada anggota dewan terbilang mewah. Hal tersebut lantas memicu kemarahan rakyat hingga timbulkan demonstrasi besar. Hal tersebut juga dipicu ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR. Bahkan, beberapa rumah anggota DPR juga dirusak bahkan dijarah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Buntutnya, sejumlah anggota DPR dinonaktifkan dari jabatannya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia menilai, istilah nonaktif tidak dikenal dalam hukum, melainkan hanya kebijakan internal partai. Nonaktif tidak menghilangkan status keanggotaan, hak keuangan, maupun fasilitas dewan. Untuk pemberhentian, harus melalui mekanisme resmi seperti pemberhentian antar waktu. Jadi nonaktif itu tidak ada, yang ada itu adalah pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Nah, sementara istilah nonaktif itu terbatas hanya untuk pimpinan MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, yang diadukan karena melanggar kode etik. Pakar mendorong agar anggota DPR yang terlibat kontroversi lebih baik mengundurkan diri. Langkah ini dinilai lebih terhormat dan menunjukkan empati kepada publik. Dan itu akan menjadi teladan bagi masyarakat yang lain bahwa tidak semua pejabat itu mengejar jabatan, tetapi pejabat itu mendengar suara rakyat dan sebagai wakil rakyat dia bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi mengundurkan diri akan menguntungkan dirinya sendiri dan juga akan menguntungkan dan menjaga kehormatan partai politiknya. Rakyat saat ini harus melek politik, bantu negara jadi lebih baik. Suara dari akar rumput jadi modal besar demi perubahan yang absolut. Ya, menurut saya sebaiknya DPR mengundurkan diri, bukan dinonaktifkan agar rakyat tidak ricuh. Ya bagusnya dipecat sih kalau bisa. Ganti aja ya. PAW. Kan nggak ada istilah dipecat ya. Pergantian antar waktu kan bisa ya. Mungkin gitu. Ketika dinonaktifkan sebagai anggota DPR, maka dia itu kan ada punya prosedur penggantian antar waktu. Nah, itu harus dipercepat. Siapa orang-orang yang akan menggantikan sebagai pengganti antar waktu itu. Nah, selagi itu belum pasti, maka kita tidak bisa juga mencurigai bahwa mereka itu mendapat hak-hak sebagai anggota DPR. Tanpa dasar hukum yang jelas, istilah nonaktif hanya menjadi tameng politik partai. Pada akhirnya, kejujuran dan keberanian untuk mengundurkan diri adalah ukuran sebenarnya seorang wakil rakyat dalam mendengar dan menghormati suara publik. Syifani Aisyah, Rio Pramasta, melaporkan.